Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar dan pemirsa kami di mana saja kita berada, dan kepada seluruh karyawan dan karyawati pimpinan, dan khususnya bersama penyiar kita, bersama Boy Nasti tentunya yang selalu setia mendampingi. Mari kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, dan tanda-tanda kebesarannya dapat kita nikmati dan lebih dalam lagi bisa kita teliti. Sehingga dengan itu kita akan menjadi manusia yang menyadari, sehingga kita tahu diri dan kita tahu batas dalam kehidupan ini. Tanda-tanda kebesaran Allah nampak dalam kasat mata kita, dan apalagi kita dalam melalui penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah bacaan solawat Nabi yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis yang sahih yang bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah bunyi dan terjemah daripada Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17, juz yang ke-15, ayat 1. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dan tidak hanya perjalanan dari masjid ke masjid yang diperjalankan Nabi kita, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan Mi'raj, naiknya beliau dari bumi sampai naik ke langit. Langit pertama sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Kursi, aras, samudra, istawa, istananya Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelaskan Allah dalam Al-Quran surah An-Najm
juz yang ke-27, surah yang ke-53 pada ayat 13 sampai ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga jannatul ma'wa, surga sebagai tempat tinggal. Iz yaksha sidrata ma yaksha, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya Nabi kita Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Di dalam dua surah ini, surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm pada ayat 13-18, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah diperjalankan Allah untuk melihat tanda-tanda sebagian kekuasaan dan kebesarannya. Perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Dikatakan luar biasa karena jarak yang sangat jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Laila, hanya suatu malam. Setelah ba'da Isya sampai datang waktu subuh. Sekitar 9 jam. Sedangkan perjalanannya luar biasa. Bagaimana keluar biasaannya? Perjalanan antara Masjidil Haram Makkah menuju Masjid Aqsa Palestina itu hanya sekitar 1239 km. Dulu dengan menunggangi kuda atau unta dapat ditempuh 1 bulan. Pulang pergi 2 bulan. Kemudian perjalanan Mi'raj Nabi kita. Naiknya Nabi kita dari Masjid Aqsa ke langit. Antara bumi dengan langit pertama, berdasarkan hadis yang sahih, itu dapat ditempuh 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit ke-7, setiap langit itu juga 500 tahun perjalanan. 5 kali 7 sama dengan 35. Pulang pergi 7.000 tahun perjalanan. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha itu 2 kali jarak langit dengan bumi, berarti 1.000 tahun perjalanan. Pulang pergi 2.000, 7.000 tambah 2.000 sudah 9.000 tahun perjalanan. Naik lagi ke kursi, ke aras, samudra, istawa, itu 500 tahun perjalanan masing-masing. Kali 4 berarti 4.000. 4.000 kali 2, 8.000. Berarti kalau kita hitung-hitung itu sampai 15.000 tahun perjalanan. Tapi ditempuh oleh Rasulullah SAW itu dalam jangka waktu hanya laila, semalam. 7.000 tambah 2.000, 9.000, 9.000 tambah 8.000, 18.000 tambah lagi jarak bumi dan langit 500 kali 2, 1.000. Berarti 19.000 tahun perjalanan. Dapat ditempuh Rasulullah hanya jangka waktu laila,
sekitar 9 malam. Sekitar 9 jam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, makanya diawali surah Al-Isra itu kalimat subhana, maha suci Allah. Kemahasucian Allah ini adalah hanya Allah lah yang mampu melakukan itu. Manusia atau makhluk apapun tidak bisa melakukan perjalanan yang sangat luar biasa itu. Sehebat apapun teknologi manusia, manusia tidak akan dapat menempuh jarak yang jauh itu dengan hanya 1 malam. Walaupun menggunakan pesawat yang paling canggih. Sedangkan pesawat yang paling canggih itu sampai yang kita ketahui, pesawat jet Boeing 351 buatan Amerika itu 7.273 km per jam kecepatannya. Sedangkan kendaraan Rasulullah bukan kuda atau unta, bukan juga kendaraan bus, bis, bus, popot, dan bukan juga pesawat. Tapi kendaraannya adalah buruk. Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 186.000 mil atau 300 km per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh buruk antara Makkah dan Palestina? Itu hanyalah sekedip mata. Sekedip mata. Karena buruk itu kecepatan 1 langkah itu sejauh mata memandang. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Hewan buruk itu yang berwarna putih, bertubuh panjang, lebih besar daripada keledai, dan lebih kecil daripada bakor. Dan sekali ia menginjakkan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya perjalanannya itu sangatlah luar biasa. Dan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini diabadikan dalam Al-Qur'an di 2 surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 1, dan surah yang kedua adalah surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Dan dalam berbagai riwayat Imam Bukhari dapat dikumpulkannya tentang surah ini ada 20 riwayat dari 6 sahabat, dan Imam Muslim mengumpulkan riwayat Isra Mi'raj itu dalam 18 riwayat dari 7 sahabat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan antara Makkah ke Palestina, Rasulullah SAW diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi kita, yaitu yang pertama, bahwa Rasulullah dikejar oleh jin ibrit. Dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika di malam hari, dan yang masyhur itu adalah malam Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW didatangi oleh jin ibrit. Jin tersebut mendatangi Rasulullah sembari membawa obor api. Rasulullah SAW kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin tersebut. Namun bukannya jin iblis itu menjauh, justru malah semakin mendekat kepada Rasulullah SAW. Kemudian datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan kepadanya. Maukah jika aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika engkau membacanya, maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati. Maka jin iblis yang membawa obor itu akan jatuh tersungkur dan obornya pun akan mati.
Ini dapat kita lihat dalam hadis riwayat An-Nasai dan At-Tabrani. Malaikat Jibril kemudian mengajarkan beberapa kalimat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun membacanya. Maka seketika itu jin iblis itu langsung tersungkur dan obornya pun padam. Apa doanya? Sebagian riwayat menyebutkan bahwa doa yang dibaca Nabi kita itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Qul Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan setan, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kedatangan mereka kepadamu. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Tapi dalam riwayat yang lain, malaikat mengajarkan kepada Nabi kita, yaitu doa perlindungan yang berbunyi A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma jara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarikin illa tarikun yatruku bi khairi ya Rahman. Dibaca Rasulullah SAW ini, maka jin itu pun akhirnya dia tersungkur dan obornya pun padam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi kita melanjutkan perjalanannya dan dia melintasi sekelompok orang yang bercocok tanam. Lantas langsung memanen hasilnya. Dan setiap kali memanen, tanaman itu kembali seperti semula. Inilah gambaran umat yang berjuang untuk agama Allah. Dan Allah mengganti apa yang telah mereka infakkan. Tentang berjuang di jalan Allah ini, tentang fadilah daripada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah jelaskan bagaimana Allah melipat gandakan pahalanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Kamazali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap bulir ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, kita yang berada di jalan Allah, di jalan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, terutama kita yang sudah cukup nisab dan haul,
mengeluarkan zakat. Zakat itu fadilahnya memperbanyak harta, bukan mensedikitkan harta, memperbanyak harta. Dapat menumbuh kembangkan harta kita dengan berzakat dan dengan berinfak, bersedekah, berwakaf. Apalagi kita lakukan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilipat gandakan pahalanya. Segala bentuk materi maupun immateri dalam memperjuangkan agama Allah, tentu adanya tantangan, hambatan, rintangan yang menguji kemampuan kita, kesabaran kita, keteguhan kita, keistiqomahan kita jalan Allah. Maka tentu pikiran kita, hati kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka teguhkan hatimu, karena orang yang berada di jalan Allah pasti Allah balas yang berlipat ganda. Kemudian Nabi kita pun melanjutkan perjalanannya. Nabi kita Muhammad SAW mencium aroma harum, yaitu daripada kuburan Siti Masito, yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meski ia dan anak-anaknya dihukum dan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Siti Masito adalah salah satu tokoh profil yang menjadi teladan bagi kita semua. Di tengah keadaan kita, di saat ada penguasa yang sangat zalim, bahkan karena kejulimannya dia mengakui sebagai Tuhan, dan kebanyakan masyarakat pun walaupun kerana terpaksa mereka mengakui ketuhanan daripada Fir'aun. Tapi Siti Masito, keluarganya dan anak-anaknya, walaupun mereka berada di lingkungan kerajaan, mereka tetap istiqomah untuk hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Sempurna. Sehingga tak ada artinya kenikmatan duniawi bagi mereka. Yang mereka rindukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka rela mati dalam mempertahankan iman. Begitu juga kita lihat bagaimana sejarah seorang wanita zaman Rasulullah SAW yang bernama Sumayyah, seorang wanita yang pertama syahid. Dan begitu juga bagaimana kita lihat kisah daripada 7 anak muda yang mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka lakukan dalam rangka mempertahankan iman, melawan kezaliman daripada seorang penguasa yang memaksakan mereka menyembah berhala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah masyirah wa ana man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku dengan hujjah yang jelas, hujjah yang benar, dan jalan yang benar. Tentu orang yang mengikuti di jalan Allah itu dia tidak akan termasuk orang-orang yang menserikatkan sesuatu dengan Allah. Kemudian Nabi pun melakukan perjalanan selanjutnya. Nabi kita bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu. Memukul kepala dengan palu yang hingga
kepalanya pun pecah. Lantas kepala itu pun utuh kembali dan dipukuli lagi. Begitulah seterusnya. Inilah gambaran orang yang malas atau sering meninggalkan solat maktubah, solat yang wajib. Mereka ini orang yang malas. Nanti orang yang malas dalam melaksanakan solat itu akan memukuli kepalanya sendiri hingga pecah dan utuh kembali dan dipukulnya kembali. Kenapa kepalanya dipukuli? Kenapa tidak memukuli tangannya? Kenapa tidak memukuli kakinya atau mungkin perutnya? Kenapa yang dipukul kepalanya? Karena kalau ditanya siapapun yang malas-malas sholat, ditanya kenapa tidak sholat, itu bisa dibuat 1000 alasan. Yang membuat alasan itu apa? Akalnya. Akalnya. Akal itulah mengakal-akali. Akal itulah yang membuat alasan. Maka nanti dia akan memukuli kepalanya. Kapan sih dia memukul kepala? Ketika sakit kepala. Kenapa dipukul kepala? Mungkin karena waktu teringat. Iya ya, kan? Kenapa? Saat kapan dipukul kepala? Di saat kita menyesal. Maka pukulan kepala itu pukulan penyesalan. Menyesal karena kita tidak melaksanakan sholat ketika kita di dunia. Dipukullah kepalanya. Maka silakanlah tanya orang yang malas-malas sholat, pasti banyak alasan. Pernah tanya, lihat. Hah? Pernah sih, banyak alasan kan? Banyak alasan. 1000 alasan bisa dibuat. Sibuk lah, gitu kan. Yang sibuk lah, sebentar lagi lah, dan bahkan nasa keburat kita. Nasa keburat kita, sumpah yang maho. Nasa keburat kita. Berbeda kuburat tak. Boti puna podok kalak mulak sian kuburan mandokon agam Islam na benar. Ini semua adalah kalimat alasan yang memperbanyak dosa. Menunjukkan kekufurannya dan kekafirannya. Maka saudara-saudaraku, jangan lagi buat alasan dalam kau meninggalkan sholat. Karena beda kita dengan orang kafir, dengan orang musyrik adalah sholatnya. Bermacam-macam alasan dibuat. Ada yang ia lalai dalam sholat karena dagangannya, karena pekerjaannya, karena memang atas dasar kemalasannya. Subuh kesiangan, zuhur kelelahan, asar kesorean, maghrib kelelahan juga. Iya. Isya ketiduran. Betul. Kapan lagi sholat kalau begitu keadaan kita? Bermacam-macam alasan bisa kita buat. Oleh karena itu, ingat, nanti akan masuk neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Masuk neraka sakor. Walam naku nut'imul miskin. Masuk neraka sakor karena tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nahudul ma'al hoidin. Masuk neraka sakor karena sering membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya.
mencari-cari kesalahan orang, masalah kejahatan, keburukan, itu yang sering dibicarakan. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan kemudian yang keempat, penyebab masuk neraka sakor adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kedustakan hari pembalasan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun melanjutkan perjalanannya. Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluannya. Digiring selayaknya binatang ternak dan memakan tumbuhan berduri. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang enggan berzakat. Meski sudah waktunya, maka mereka seperti binatang ternak yang tidak mempunyai hati nurani. Diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka kelapangan, sehingga mereka banyak harta, mereka banyak penghasilan, baik pertanian, perkebunan, perdagangan, emas, perak, kekayaan berupa hewan. Tapi ternyata setelah sudah cukup nisab dan haulnya, mereka tidak mengeluarkan zakat. Maka mereka nanti selayaknya seperti binatang ternak, dan mereka memakan tumbuhan berduri. Kenapa tumbuhan berduri? Mungkin apa yang mereka simpan, yang mereka tidak bagi, yang mereka tidak keluarkan, itu menurut mereka menambah harta mereka. Tapi sebetulnya mereka sama dengan memakan tumbuhan berduri. Ada hak orang lain pada harta kita. Ada hak orang miskin, fakir miskin yang berhak menerima zakat di dalam harta kita. Tapi ternyata kita tidak keluarkan, sama dengan kita memakan tumbuhan berduri. Ada salak, bukan buahnya yang dimakan, yang dimakannya durinya. Ada jeruk, tapi tidak jeruk yang dimakan. Yang dimakan adalah pohon jeruknya yang berduri. Ada berbagai macam makanan yang enak, tapi yang dimakannya adalah durinya. Ada tarutung, durian. Yang dimakan durinya, bukan buahnya yang di dalam. Begitulah permisalan orang-orang yang tak mengeluarkan zakat. Maka nanti dia akan memakan tumbuhan yang berduri. Kemudian Nabi pun juga melihat bagaimana keadaan orang yang sering berzina. Nabi melihat mereka memakan daging busuk, padahal ada di depan mereka daging yang segar, bergizi, halalan thayyibah. Orang yang selingkuh sama dengan orang yang makan daging busuk. Orang yang berzina sama dengan memakan daging busuk. Maka janganlah engkau makan daging busuk, karena itu membawa penyakit pada dirimu. Orang yang berzina, SLI kata mereka, selingkuh itu indah, padahal selingkuh itulah keji. Fahisah, mendekati zina juga adalah perbuatan keji. Itu akan memakan daging busuk, padahal ada daging yang segar di depan mereka. Ada suami mereka, ada istri mereka, tapi ternyata mereka selingkuh dengan suami orang lain. Mereka berzina yang tidak ada ikatan pernikahan. Poligami boleh bagi laki-laki, kalau kau tidak cukup satu orang perempuan. Tapi batasannya sampai 4. Kalau ada 4 istrinya, itu namanya Superman. Superman. Kalau ada 3 istrinya, itu namanya real man. Ada 2 istrinya,
Gentleman. Ada satu istrinya cemen. Oh. Kalau kita masih cemen, silahkan. Itu kemampuan kita. Karena kita tidak bisa berlaku adil. Nah, jadi silakan cemen. Tapi jangan melakukan perzinahan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Perjalanan selanjutnya, Nabi juga bertemu dengan sekelompok orang yang berenang dengan sungai darah. Dan mereka disumbati mulut mereka dengan batu. Dan itulah gambaran orang yang memakan harta riba. Dan kemudian Nabi juga bersua pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah. Mereka inilah orang yang rakus jabatan, yang mengemban banyak amanah, namun tidak ditunaikan. Dan malah dia menambah jabatan-jabatan baru yang lain. Tapi tidak bisa dilaksanakannya tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi juga melintasi orang yang saling menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi. Mereka inilah ahli fitnah. Dan kemudian Nabi juga bertemu dengan kaum yang mencakar wajah dengan kuku panjang dari tembaga. Mereka inilah gambarannya orang yang sering mengumpat dan menyebarkan aib orang lain. Dan masih banyak lagi yang ditemui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk bisa kita terhindari dari segala bentuk perbuatan yang tercela yang dilihat Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan kita berusaha menjaga sholat dan memelihara sholat kita, dan berusaha mendirikan sholat dalam keadaan sholat kita keadaan khusyuk. Jagalah sholat, jangan sampai terlewat. Jika kita sholat, iman kita pun akan kuat. Di dalam hidup kita pun semakin taat, jauh dari berbagai maksiat, dan kita tidak tergoda lagi dengan setan yang terlaknat. Dan insya Allah tubuh kita pun sehat, hidup kita lebih semangat, lebih bermanfaat. Insya Allah juga wajah tak pucat, ridho Allah didapat. Di akhirat kita mendapatkan syafaat, masuk surga, tempat yang nikmat. Wajah Allah akan terlihat, dan kita insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Inilah closing statement kami kepada kita. Mari kita jaga dan pelihara sholat kita. Insya Allah sholat itu akan memberikan ketenangan dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kuntilanak naik sepeda karena tutup mata, kecebur sumur. Wajah Ustadz jangan pandang lama-lama, nanti malam tidak bisa tidur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.